Pemirsa, rumah tangga Misye Arsita dan Agus Leo tiba-tiba saja diterpa isu tidak enak. Misye dan Agus dikabarkan telah pisah rumah. Dalam sebuah tabloid yang terbit minggu lalu dikatakan kalau kini Agus kembali tinggal di tempat kos lamanya di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sementara Misye tetap tinggal di rumahnya di Komplek Bukit Rafflesia, Cibubur, Jakarta Timur. Tapi saat ditemui di rumahnya oleh tim Cek dan Dicek, Misye Arsita dan Agus membantah berita itu. Mereka mengaku rumah tangganya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, lagi-lagi rumors kedekatan Mayang Sari dengan putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Triatmojo, kembali merebak. Minggu lalu sebuah media menuliskan berita yang sangat sensasional. Mayang Sari dikabarkan didatangi oleh Halimah, istri Bambang Triatmojo, di rumahnya di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu kabarnya Mayang Sari mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Halimah. Menurut Mayang Sari, berita itu sangat memukul dirinya. Apalagi dalam berita itu juga dituliskan kalau rumah Mayang Sari dimata-matai oleh orang-orang dari pihak Halimah. Ditemui Cek dan Dicek dan sejumlah wartawan lain saat mengisi acara di sebuah stasiun televisi, Mayang Sari membantah tentang berita itu. Fitnah, sangat fitnah. Kalau lo bisa membuktikan fitnah ini, gue berani bertarung untuk dengan jaminan mungkin gue jual mobil gue jual rumah gue mungkin untuk memberikan 1 miliar kepada yang bisa membuktikan kapan, jam berapa, siapa yang datang, siapa itu bodyguardnya, gue berani bertarung. Lo gue sedih soalnya bukan apa-apa. Bukan berarti gue karena sendiri terus orang bisa seenak-enaknya sama gue. Sorry, gue kelewat-lewat. Nggak pernah kan gue kayak begini. Gue ngelihatnya ini berita nggak bisa ditolerir lah. Saat ditanya media apa yang menuliskan berita tentang masalah itu, Mayang enggan menyebutkannya. Mayang hanya menceritakan secara garis besar berita yang membuat harga dirinya terasa dilecehkan. Iya, gue nggak ngerti, tiba-tiba dibilang katanya rumah gue diserbu sama bodyguardnya seorang siapa lah, gue nggak tahu gitu. Siapa? Tolong buktikan dong kalau memang benar. Kok seolah-olah kayak dia yang berada di dalam rumah gue. Sementara di dalam rumah gue itu tidak ada apa-apa gitu. Kenapa sih sekarang kok gue jadi kayak nggak ada batasan antara privacy dan profesi gitu. Bukan berarti juga karena ingin tahu privacy gue tapi terus jadi kayaknya mau menjatuhkan di profesi gue. Nggak begini caranya. Terus kalau memang lu nggak suka sama gue, ngomong lah sama gue. Gue juga orangnya akan sangat berbesar hati kok. Apa yang membuat mungkin lu pernah sakit hati, gue yang membuat, oke, katakan apa. Tidak dengan begini. Apakah Mayang membaca secara langsung berita di media tersebut? Berita yang ada di koran itu gue dengar pun juga dari temen, ada Harvey Malholo telepon ke gue untuk menanyakan berita yang ada di sebuah harian tersebut. Saya nggak tahu, saya tahu di harian itu almost every week gue ada berita, meskipun cuma sekecil-kecilnya itu ada. Entah itu yang katanya gue nyiapin makanan basi, entah gue nggak ngerti. Taruhlah kalau memang yang pembuat tulisan ini bisa membuktikan tulisannya dia yang ada di harian itu, saya berani memberikan uang kepada dia sebesar 1 miliar kalau dia bisa membuktikan kepada saya. Rumors tentang kedekatan Mayang dengan putra mantan Presiden Soeharto itu memang sudah terdengar sejak dulu. Tapi sepertinya baru kinilah Mayang terlihat agak emosional menghadapi berita itu. Gue nggak peduli. Ini gue mau menyangkut nama siapa. Gue menganggapnya gini, nggak boleh gitu aja. Gue nggak pernah ngerasa bahwa yang paling shock adalah gue ini sekarang gitu. Karena beban moral gue itu lebih banyak ya ke keluarga gue, belum ke saudara-saudara gue. Mungkin untuk gue sendiri gue bisa mengcounter, tapi kalau untuk keluarga gue, dia pasti akan ditanya tetangga lah, belum inilah. Sekarang gini aja deh, kalau Anda mungkin tidak percaya, gue juga sebenarnya apa sih, gue kan tidak berbuat salah gitu. Dengan begini kan gue berasa kayaknya dihakimi gitu loh. Gue kayaknya merasa teraniaya gitu. Jika memang berita itu dirasakan Mayang sangat merugikan dirinya, mengapa Mayang tidak memproses saja secara hukum? Selama ini gue masih menganggap bahwa ini membuat lo jadi happy, ini membuat lo kayaknya jadi amalnya banyak, ya udah oke. Gue balik lagi ke positive thinking. Mungkin dia benci sama gue, enggak, gue rasa dia naksir gue tapi nggak kesampaian. Makanya terus terang dong sama gue. Enggak, gue tahu gue tahu orangnya. Mayang berusaha untuk bersikap bijaksana. Tapi dengan sikapnya itu, apakah Mayang tidak khawatir justru mendatangkan persepsi sebaliknya? Misalnya bahwa berita yang tersiar itu benar adanya. Gue cuma pengen mengclearin, tadi Anda bertanya, gue menjawab. Aku berusaha baik dengan teman pers dan aku percaya juga teman pers berusaha baik sama aku. Paling nggak kita balance antara profesi dengan kita berteman gitu aja. Bukan berarti ngerasa mungkin gue deket kok sama Mayang, kayaknya nulis apapun juga dia nggak marah, jadi seenak-enaknya gitu. Itu juga nggak juga.
Batal mendapatkan pembagian harta gonogini dari mantan suaminya Andi Yohanes Irwanto, kini artis Misye Arsita diisukan menghadapi masalah baru. Rumah tangganya dengan Agus Leo dikabarkan mulai mengalami gonjang-ganjing dan kabarnya pula mereka sudah pisah rumah. Tapi kepada cek dan dicek baik Misye maupun Agus Leo membantah berita itu. Dan inilah keterangan mereka. Pemirsa, rumah tangga Misye Arsita dan Agus Leo tiba-tiba saja diterpa isu tidak enak. Misye dan Agus dikabarkan telah pisah rumah. Dalam sebuah tabloid yang terbit minggu lalu dikatakan kalau kini Agus kembali tinggal di tempat kos lamanya di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sementara Misye tetap tinggal di rumahnya di Komplek Bukit Rafflesia Cibubur, Jakarta Timur. Tapi saat ditemui di rumahnya oleh tim cek dan dicek, Misye Arsita dan Agus membantah berita itu. Mereka mengaku rumah tangganya baik-baik saja. Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Ya ini kan Saya kan punya adik di sini, jadi adik saya itu kerja di sini. Jadi saya suka ke tempat dia gitu. Dan orang tua saya juga masih di sini gitu. Jadi kadang berkunjung ke sana gitu. Sering kalau dibilang pisah itu enggak. Kalau pisah ya saya rasa pisah-pisah biasa gitu. ya Pisah berantem terus pisah, dia ya udah kamu tidur inilah, saya pokoknya diem-dieman, saya tidur di mana gitu, di atas kayak di mana gitu. Lalu bagaimana dengan berita kalau Agus Leo kembali ke tempat kos lamanya? Saya cuma ke situ itu nengokin adik saya, tapi sekarang adik saya udah nggak di situ gitu, di tempat lain, dan saya sekarang juga udah nggak pernah ke situ. saya memang udah sering bilang dia juga jangan sering ke kos-kos kayak gitu juga kan, nanti pandangan orang itu paling enggak kan, dia juga orang udah dikenal, paling enggak gitu pasti kalau dia sering jalan sendiri gitu kan orang pasti tanggapannya ada apa ini, sedangkan orang yang baik aja orang pikirannya pasti nggak baik, apalagi yang ini gitu kan pasti orang nanti selalu mikirnya negatif aja gitu loh. Diakui oleh Misye dan Agus, saat menghadapi masalah dalam rumah tangganya, Agus memang sering pergi meninggalkan rumah. Kadang dia juga ngambek gitu kan, kalau ngambek ya kadang pergi ke tempat adiknya, terus kadang ya tidur di atas gitu, ya seperti itu gitu. Mungkin kalau pas saat berantem itu dia sering curhat kali ya ke teman-teman gitu ya. Saya juga nggak tahu apa yang diomongin, ya mungkin dari situlah timbulnya gitu juga Mungkin ada yang nggak ini terus diomongin ke wartawan atau apa gitu. Benarkah konflik dalam rumah tangga Misye dan Agus karena faktor ekonomi? Kabarnya Agus jarang memenuhi kewajibannya memberikan materi kepada Misye. Mungkin saya nggak membantu dalam hal materi, tapi saya kan membantu dalam hal yang lainnya gitu loh, atau gimana. Tapi ya kalau ada rumor yang mengatakan seperti itu ya saya pikir ya sudahlah, itu nggak masalah gitu. Sebagai suami ya ngurus rumah tangga ini meskipun nggak dalam hal materi ya Mbak ya. Ya saya materi tahu sendiri. Ya syuting sih ya itu ya pokoknya ya itulah. Artinya gini lah, saya yang sudah Ya, yang penting pernah berumah tangga ya saya bisa lah istilahnya ngatur gitu. yang penting dalam hal yang lainnya itulah saya bisa Gitu, membantu itu. jadi Dan bagaimana pula dengan kabar kalau gaya hidup Misye sangat boros? Misalnya untuk biaya hidup sebulan, Misye menghabiskan biaya sampai 14 juta rupiah. karena kan memang kondisinya memungkinkan begitu, dan itu nggak jadi masalah gitu loh. Kalaupun sekarang aku menghabiskan segitu kan itu juga nggak masalah, karena juga uangku sendiri dan aku bisa mengatur sendiri keuanganku gitu loh. Yang penting aku kan nggak merugikan orang lain. Dalam hal materi, apakah Agus merasa rendah diri terhadap istrinya Misye? Sebenarnya ya ada ya, namanya suami itu kan saya juga pengen mempunyai ekonomi yang lebih ini juga lebih besar dari dia gitu. Tapi untuk sekarang ini ya kalau memang belum ada, masa harus dipaksakan gitu loh. Gitu. Tapi saya sebenarnya nggak masalah gitu. Karena ini kan rumah tangga saya ya, saya pikir saya jalani dengan apa adanya aja gitu. When you crush